Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Naila Ryukanaya dengan NPM 2024 Di sini saya akan memaparkan materi mengenai Internet of Things atau IoT dalam dunia pendidikan. Apa itu IoT? Internet of Things atau IoT adalah jaringan perangkat fisik yang saling terhubung dengan internet, memungkinkan mereka untuk mengumpulkan, berbagi, dan bertukar data. Perangkat ini dapat berupa apa saja, mulai dari barang elektronik rumah tangga, kendaraan, hingga perangkat medis dan lainnya, yang dilengkapi dengan sensor, perangkat lunak, dan teknologi lainnya untuk berkomunikasi dengan perangkat lain atau sistem pusat. Lalu selanjutnya ada karakteristik IoT. Yang pertama, konektivitas. Konektivitas di sini maksudnya itu perangkat IoT saling terhubung dengan jaringan seperti Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, atau jaringan seluler seperti 4G atau 5G. Lalu yang kedua ada sensor dan aktuator. Sensor ini digunakan untuk mengumpulkan data dari lingkungan, sedangkan aktuator berguna untuk menindaklanjuti data tersebut. Lalu yang ketiga ada real time. Real time ini maksudnya adalah IoT mendukung pengumpulan dan pengolahan data secara langsung sehingga memungkinkan tindakan yang cepat. Yang keempat ada otonomi dan otomasi. Perangkat IoT seringkali memiliki kemampuan untuk bekerja secara mandiri tanpa campur tangan manusia. Yang kelima ada interoperabilitasi. Berbagai perangkat dan produsen yang berbeda dapat bekerja sama dalam satu ekosistem. Yang terakhir ada keamanan dan privasi. Karena terhubung dengan internet, perangkat IoT ini memerlukan perlindungan terhadap ancaman keamanan siber. Contoh perangkat IoT. Contoh perangkat IoT yang dari rumah tangga itu ada rumah pintar, lampu pintar, dan speaker pintar seperti Amazon Echo atau Google Home. Dari bidang kesehatan ada smartwatch seperti Fitbit dan Apple Watch, dan alat pemantau tekanan darah. Di bidang transportasi ada mobil pintar seperti Tesla dan pelacak GPS. Lalu selanjutnya ada relevansi IoT dalam pendidikan. Pembelajaran yang pertama, pembelajaran yang dipersonalisasi. IoT dapat mendukung pengalaman belajar yang disesuaikan berdasarkan kebutuhan siswa, misalnya melalui perangkat wearable atau sistem belajar cerdas. Lalu yang kedua ada lingkungan belajar pintar. Dengan IoT, ruang kelas dapat diatur dengan perangkat pintar, seperti proyektor otomatis, pengaturan suhu ruangan, dan papan tulis pintar. Yang ketiga, ada pemantauan kesejahteraan siswa. Wearable IoT dapat memantau aktivitas fisik, pola tidur, atau tingkat stres siswa untuk mendukung kesehatan mental dan fisik siswa. Lalu yang keempat, ada manajemen sumber daya. Dalam perangkat IoT dapat digunakan untuk memantau penggunaan energi di kampus, seperti pengaturan lampu dan AC untuk meningkatkan efisiensi. Lalu yang kelima ada pembelajaran jarak jauh atau e-learning. IoT mendukung teknologi pembelajaran jarak jauh dengan perangkat yang terhubung seperti kamera pintar dan alat komunikasi virtual. Lalu yang terakhir ada laboratorium virtual. IoT memungkinkan siswa mengakses peralatan laboratorium dari jarak jauh untuk bereksperimen berbasis data. Lalu, selanjutnya adalah penerapan IoT di kelas. Yang pertama, papan tulis pintar. Papan tulis pintar memungkinkan sinkronisasi catatan secara real-time ke perangkat siswa, sehingga semua siswa dapat mengikuti pelajaran dengan lebih mudah. Selain itu, fitur kolaborasi memungkinkan siswa berpartisipasi langsung melalui perangkat mereka, dan catatan pembelajaran dapat diakses kembali kapan saja karena tersimpan secara digital.
Lalu yang kedua ada sensor kehadiran. Sensor kehadiran juga mempermudah pengelolaan daftar hadir dengan mendeteksi kehadiran siswa secara otomatis menggunakan ID pintar atau perangkat terhubung. Hal ini menghemat waktu dan meningkatkan akurasi pencatatan data. Lalu yang terakhir ada perangkat belajar otomatis. Perangkat belajar otomatis seperti tablet, edukasi membantu siswa belajar sesuai kebutuhan masing-masing. Perangkat ini menyesuaikan materi berdasarkan kemampuan siswa, memungkinkan mereka belajar kapan saja, serta memberikan umpan balik langsung untuk membantu guru memantau perkembangan siswa. Lalu ada manfaat IoT dalam pendidikan. Yang pertama, meningkatkan efisiensi. IoT memungkinkan berbagai proses administratif dan pembelajaran menjadi lebih efisien. Lalu yang kedua ada meningkatkan kenyamanan belajar. IoT mendukung lingkungan belajar yang lebih menyenangkan dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Ketiga, ada penggunaan data untuk meningkatkan kinerja. IoT dapat mengumpulkan dan memproses data untuk mendukung perbaikan kualitas pendidikan. Keempat, pembelajaran jarak jauh. IoT memungkinkan siswa dan guru tetap terhubung melalui perangkat seperti kamera pintar, papan tulis interaktif, atau aplikasi kolaboratif saat belajar dari rumah. Lalu yang terakhir, manajemen sumber daya. Di institusi pendidikan, perangkat IoT juga dapat membantu memantau penggunaan fasilitas seperti listrik, internet, atau perangkat elektronik lainnya sehingga menghemat biaya operasional. Lalu ada tantangan dalam penerapan IoT di pendidikan. Yang pertama ada keamanan data. Keamanan data menjadi salah satu tantangan terbesar dalam penerapan IoT. Perangkat IoT seringkali mengumpulkan data pribadi siswa, guru, dan staf sekolah, seperti data kehadiran, performa akademik, dan informasi lainnya. Risiko terbesarnya adalah jika data ini bocor atau diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Solusi dari tantangan ini, kita bisa menerapkan standar keamanan siber yang kuat, seperti enkripsi data, autentikasi multifaktor, atau firewall. Lalu yang kedua ada biaya instalasi. Implementasi IoT memerlukan perangkat khusus seperti sensor, kamera, dan smartboard, serta infrastruktur jaringan yang memadai, misalnya Wi-Fi berkecepatan tinggi. Biaya ini bisa menjadi penghalang utama, terutama bagi sekolah yang memiliki keterbatasan anggaran. Selain itu, biaya perawatan dan pembaruan perangkat juga perlu diperhitungkan. Solusi dari tantangan ini yaitu mengoptimalkan pendanaan dari pemerintah, lembaga donor, dan kemitraan dengan perusahaan teknologi. Melalui penerapan IoT secara bertahap dengan memiliki area prioritas yang memberikan dampak besar, seperti sistem keamanan sekolah atau monitoring kehadiran siswa. Lalu yang ketiga ada kesenjangan teknologi. Tidak semua sekolah memiliki akses ke teknologi IoT, terutama di daerah terpencil. Infrastruktur dasar seperti listrik dan internet pun kadang tidak memadai, sehingga memperluas kesenjangan antara sekolah di perkotaan dan pedesaan. Kesimpulan dari materi yang saya jabarkan yaitu Internet of Things atau IoT membawa perubahan signifikan dalam dunia pendidikan dengan menawarkan metode belajar yang lebih cerdas, efisien, dan terintegrasi. Teknologi ini memberikan berbagai manfaat, mulai dari peningkatan efisiensi proses hingga pengalaman belajar yang lebih personal dan nyaman. Namun, tantangan seperti keamanan data dan biaya implementasi masih perlu diatasi. Kedepannya, IoT menjadi langkah strategis menuju pendidikan berbasis teknologi yang inovatif dan inklusif, membuka peluang baru bagi pembelajaran di era digital. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.